Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dokter semua yang saya hormati, para sejawat semua. Pada kesempatan hari ini izinkan saya membahas mengenai skema pemberian antibiotik empirik ya pada kasus-kasus infeksi bakterial. Nanti pada YouTube ini juga kita akan sajikan mengenai Raspro Indonesia Antibiotic Triangle ya, ini segitiga antibiotik Raspro yang kita buat pada awal-awal pertama kali konsep Raspro itu ditelurkan. Oleh karenanya Bapak Ibu dokter ikuti terus YouTube ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, and share. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, jikalau kita bicara tentang skema pemberian antibiotik, maka di sini saya akan membagi menjadi dasar-dasarnya dulu ya. Yang satu kita lihat berdasarkan setting ya. Jadi yang pertama berdasarkan setting. Kalau kita lihat berdasarkan setting Bapak Ibu dokter, maka di sini kita bagi dua. Ada yang settingnya komunitas, ada yang settingnya hospital. Yang setting komunitas ya ini kita tahu ya antara community acquired pneumonia, urinary tract infection, gastrointestinal infection mungkin ya, skin and soft tissue infection dan lain-lain. Sedangkan yang setting hospital ini banyaknya antara lain hospital acquired atau ventilator associated pneumonia, centralized associated bloodstream infections, surgical site infection, dan catheter associated urinary tract infection. Nah, jadi ini ada perbedaan ya antara komunitas dan hospital. Kenapa dibedakan? Karena memang dari pengalaman-pengalaman klinis, dari studi-studi juga yang sudah ada bahwa kedua setting ini memiliki etiologi penyebab yang berbeda. Nah, kita ketahui bahwa penyebab infeksi pada kasus-kasus yang sifatnya dengan setting hospital itu lebih memiliki kecenderungan untuk terjadinya infeksi multidrug resisten yang lebih tinggi. Dan ini mungkin juga kondisi atau keadaan umum pasien yang mengalaminya bisa cenderung lebih berat. Sehingga pada kepustakaan memang selalu dibedakan ya menjadi setting komunitas dan setting hospital. Ya, jadi yang pertama itu adalah berdasarkan setting. Ini kita bicara indikasi pemberian antibiotik ya, kapan nanti kita lihat kapan diberikan antibiotik A, B atau C. Jadi dasar yang pertama itu berdasarkan setting. Nah, kemudian dasar yang kedua adalah berdasarkan severitasnya ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dokter, ya di sini kita juga bagi ya, ada yang non severe, jadi artinya tidak sepsis, dan ada yang severe sepsis. Ya, pada penyakit infeksi pada akhirnya semua kegawat daruratan penyakit infeksi akhirnya mengarah kepada kondisi sepsis, yaitu kita ketahui semua bersama ya. Nah, di sini memang harus dibedakan ya. Tadi selain dari settingnya, kemudian kedua severity-nya, di sini kita sebagai klinisi memang harus membedakan apakah pasiennya itu sepsis atau tidak sepsis. Ya, banyak hal yang bisa dipakai untuk membedakan kegawat daruratan ini ya. Yang pertama antara lain predisposition factors ya. Ini juga sudah sering kali dibahas bahwa kita ketahui pasien-pasien yang dengan kecenderungan imunokompromis mungkin atau kondisi-kondisi spesial yang lain ya, misalnya malignansi, kondisi-kondisi penyakit-penyakit kronis ya, pasien yang geriatrik misalnya, itu tentunya begitu terkena infeksi bakterial dia memiliki kecenderungan untuk terjadi sepsis lebih besar. Kemudian site of infectious-nya juga harus lebih jelas gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa pada kondisi-kondisi sepsis itu memang yang pertama kali yang harus dicari juga antara juga adalah fokus infeksinya, karena jangan sampai ada kondisi-kondisi yang menyerupai sepsis tapi sebenarnya ya bukan sepsis bakterial, itu kondisi yang lain gitu. Jadi site of infection ini kelihatannya sangat penting untuk kita tentukan ya pada kondisi sepsis, fokus infeksinya ada di mana. Kemudian yang ketiga itu adalah clinical appearance ya. Jelas clinical appearance ini menjadi panduan ya untuk kita bersama. Ini jelas sekali klinisnya sepsis atau tidak. Kalau pada klinis sepsis, sepsis itu adalah kondisi yang mengancam, progresif, mungkin bisa terjadi penurunan kesadaran, gagal organ, dan akhirnya terjadi shock. Dan di sini ada parameter-parameter laboratorium lain, procalcitonin, asam laktat dan sebagainya, dan ada prognostic score segala macam ya, SOFA score dan sebagainya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu dokter, selain tadi setting, kemudian severity-nya. Ini harus kita bedakan, apakah dia berat atau tidak
berat ya, dibedakan biasanya berdasarkan faktor-faktor ini, hal-hal ini. Dan yang ketiga, pertimbangan pemberian antibiotik ya tadi berdasarkan setting, severity, dan yang ketiga ini adalah berdasarkan possibility ya. Jadi kemungkinan untuk terjadinya multidrug resistant infection. Ini dari berbagai kepustakaan ya, nanti sejawat bisa menggalinya lagi, lebih banyak lagi kepustakaan silahkan. Tapi dari yang kami dapat ya mungkin bisa kita simpulkan gitu ya. Ini kita membagi dua lagi nih ya berdasarkan kemungkinan terjadinya infeksi multidrug resistant. Yang kemungkinannya kecil dan yang kemungkinan atau kecenderungannya lebih besar. Ya ini biasanya dibedakan dari apa? Status imun, histori atau riwayat penggunaan antibiotik dalam kurun waktu 30 hari 90 hari terakhir, riwayat hospitalisasi ya dalam kurun waktu 30 hari 90 hari terakhir, riwayat penggunaan instrumen medis ya atau tindakan-tindakan invasif ya pada 30 hari 90 hari terakhir. Ya ini kelihatannya mempengaruhi untuk menjadi faktor resiko terjadinya infeksi multidrug resistan. Ya, jadi Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat dari skema ini ada 3 pertimbangan kelihatannya untuk menentukan pemberian antibiotik. Akhirnya kalau kita mengacu pada antibiotik WHO itu kan akhirnya kita mengacu pada antibiotik access, watch, atau reserve ya seperti YouTube yang lalu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dokter, kapan kita memberikan antibiotik empiric access, watch, atau reserve, maka kami berpendapat ketiga hal ini harus menjadi pertimbangan. Settingnya bagaimana, severity-nya bagaimana, dan kemungkinan untuk mengalami infeksi multidrug resistannya seperti apa. Jadi dari sini nanti kita bisa lihat, nah kita akan membentuk suatu triangle, RASPRO Indonesia Triangle, antibiotik triangle. Ya. Nah, Bapak Ibu dokter, seperti yang sudah kami sampaikan ya pada yang lalu-lalu, bahwa WHO sendiri sudah mengelompokkan antibiotik menjadi kelompok akses, watch, dan reserve. Ya, kelompok akses ini antara amoxicillin, amoxicillin clavulanat, ampicillin, ampicillin subactam, amikacin, gentamisin, watch juga ada quinolone di sini, carbapenem, piperacillin tazobactam masuk di sini, dan reserve juga ada yang seperti polymyxin, tigecycline, ceftazidime, avibactam dan sebagainya. Ya, nah tetapi juga Bapak Ibu dokter bisa lihat pada YouTube yang lalu bahwa kita sebenarnya memang diharapkan ya kita shifting penggunaan akses ini bisa lebih dominan gitu ya. Jangan sampai misalnya memberikan antibiotik yang sifatnya watch atau bahkan reserve misalnya pada kasus-kasus infeksi yang ringan misalnya. Nah, tetapi memang di sini kan banyak perbedaan persepsi ya. Kadang-kadang dokter A, dokter B, dokter C bisa berbeda satu dengan lain gitu ya. Nah, oleh karena ini Bapak Ibu dokter, kami dari RASPRO Indonesia ini mencoba untuk merangkum ketiga skema ini ya, ketiga dasar pertimbangan pemberian antibiotik ini. Ya tadi berdasarkan setting, severity-nya dan kemungkinannya terjadi infeksi multidrug resistan. Ya, dan nanti kita lihat bahwa ini nanti mudah-mudahan bisa mengguidance kapan diberikan antibiotik access, watch, atau reserve. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah RASPRO Indonesia Triangle. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal video ini, bahwa ini adalah triangle yang pertama kali sebenarnya kami buat. Ya berdasarkan studi-studi pustaka, literatur, dan sebagainya, yang pada akhirnya ini menjadi dasar antibiotik inisiasi yang diberikan pada saat konsep RASPRO itu dijalankan. Nah, kita lihat yuk satu persatu bagaimana RASPRO Indonesia Triangle ini bekerja. Di sini Bapak Ibu dokter bisa melihat ada dua titik puncak ya. Ada yang puncak severe dan puncak yang satu lagi di bawah non severe ya. Jadi ada ya ini istilahnya kutub utara, kutub selatan gitulah ya. Puncak severe di atas dan puncak non severe di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu dokter, pada pasien yang severe, ini kalau Bapak Ibu dokter lihat ya, dia di segitiga yang besar ini Bapak Ibu dokter, ya, di segitiga yang besar ini. Begitu pasien dinyatakan severe, maka dalam stratifikasi resiko RASPRO,
dia akan pasti jatuh di stratifikasi resiko tipe 3. Ya, ingat, karena kondisi severe, sepsis ini adalah kondisi yang mengancam. Ya, jadi begitu dia severe, di sini dia akan jatuh di stratifikasi resiko tipe 3, Bapak Ibu dokter. Dan di sini Bapak Ibu dokter, mau dalam segitiga apapun, ya, mau dalam segitiga apapun, ini pilihan antibiotik empirik ini terkategori watch dan reserve. Jadi kalau dalam segitiga yang di utara ini, Bapak Ibu dokter ya, yang di atas ini, kalau dia dalam kondisi severe, ingat tadi ya, fokus infeksinya harus jelas, ada faktor predisposisi, clinical appearance-nya juga jelas, ditunjang mungkin dengan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium gitu ya, seperti procalcitonin, asam laktat, ya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan, dan begitu dia dinyatakan severe, maka dia akan jatuh di dalam segitiga besar ini. Bagaimanapun status imunnya, bagaimanapun riwayat penggunaan antibiotik, hospitalisasi atau medical devices-nya, maka dia akan jatuh di stratifikasi resiko tipe 3 dan pilihan antibiotiknya itu sekitaran watch atau bahkan reserve. Ya. Nah, bagaimana kalau dia jatuhnya di kutub selatan, di non-severe? Ya, nah ini Bapak Ibu dokter bisa melihat. Di sini kita pertimbangkan kalau pasiennya tidak infeksinya tidak mengancam, maka kita pertimbangkan ya Bapak Ibu dokter, dia masuk di segitiga yang mana? Gitu, ya. Apakah dia di segitiga yang hijau ini? Jadi artinya dia tidak mengancam, plus imunnya, status imunnya baik, plus tidak ada riwayat ya, tidak ada riwayat penggunaan antibiotik, tidak ada riwayat hospitalisasi atau penggunaan instrumen medis dalam kurun waktu 30 hari 90 hari yang lalu, maka kalau dia jatuh di segitiga yang warna hijau ini Bapak Ibu dokter, maka dia penggunaan antibiotiknya baiknya akses. Ya, demikian juga kalau misalnya di sini Bapak Ibu dokter, kita lihat ya, dia tidak mengancam ya, tidak mengancam, status imunnya baik, walaupun mungkin ada history ya, mungkin aja ya, ada history riwayat 30 hari 90 hari yang lalu di hospitalisasi misalnya, sekarang dia masuk ke rumah sakit lagi tapi status imunnya normal nih, imunokompeten. Nah, kami berpendapat bahwa kita masih bisa memulai dengan antibiotik akses. Kita masih mulai dari antibiotik yang bawah dulu. Ya, karena kita ketahui bahwa kita masih punya space untuk itu. Pasien-pasien yang mempunyai status imunokompeten tentunya pasti lebih kecenderungan untuk jadi sepsis itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien yang imunokompromis. Ya, jadi di sini pemilihan antibiotiknya masih bisa kita awali dengan akses. Tapi kalau dia non-severe, dia masuk di segitiga kuning ini Bapak Ibu dokter, ya. Nah, ini kalau kita lihat yang nomor 1 tadi segitiganya warna hijau murni, yang ini hijau tapi udah ke kuning-kuningan, juga ada mulai sambil diobservasi, tapi antibiotiknya masih mungkin kita start dari akses. Tapi kalau dia sudah masuk di segitiga yang ketiga ini Bapak Ibu dokter, ya, non-severe dengan historinya positif ya, ada histori antibiotik dalam kurun waktu 30 atau 90 hari terakhir dan atau hospitalisasi 30 hari 90 hari terakhir dan atau penggunaan medical devices ya 30 90 hari terakhir dan status imunnya rendah ya, jadi dia berada di segitiga ini. Nah, Bapak Ibu dokter, ini secara stratifikasi ini bisa masuk stratifikasi 2 atau bahkan 3. Ya, dan di sini pilihan antibiotiknya lagi-lagi watch dan reserve. Kalau kita masuk di sini Bapak Ibu dokter, segitiga yang kuning dan hijau ini ya, non severe, status imunnya rendah tapi tidak ada history ya, jadi nggak ada history yang di atas ini nih, antibiotik, hospitalisasi, medical devices, kita juga masih mungkin untuk memulainya dengan antibiotik akses. Dan kalau dia non-severe, lagi-lagi tidak ada histori, status imunnya imunokompeten, normal, tentunya kita pasti mulai dengan akses. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah Raspo Indonesia Antibiotic Triangle ya. Ini bisa digunakan pada saat inisiasi antibiotik empirik Bapak Ibu dokter mau diberikan. Jadi bisa dipertimbangkan hal seperti ini. Ya, dan
Raspro Indonesia Antibiotic Triangle inilah yang menjadi dasar eh, pembentukan atau pembuatan formulir RASAL, Raspro Alur Antibiotik awal. Ya, jadi ini salah satu yang menjadi pertimbangan dan ini diambil dari berbagai macam kepustakaan ya. Silakan sekali lagi ini cair, Bapak Ibu dokter bisa diskusikan, debatable, tapi ini bisa menjadi satu pegangan mudah-mudahan karena ini memang dikaji dari berbagai literatur. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, nanti silahkan ditonton YouTube kami yang ini ya. YouTube Raspro Medik dan Antibiotik yang berjudul Rasproform in Bacterial Infection Management. Di sini ada cara-cara pengisian formulir Raspro, antara lain adalah formulir RASAL, Raspro Alur Antibiotik awal. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu dokter bisa melihat bahwa kami kemudian mentransfer gitu ya, mentranslasikan dari model segitiga ini menjadi model formulir dengan puncak stratifikasi resiko tipe 3 2 2 2 1. Ya, jadi di sini Bapak Ibu dokter sebenarnya kalau Bapak Ibu dokter lihat di formulir RASAL ini ya, ini sebenarnya adalah translasi atau pembentukan dari Raspro Antibiotic Triangle ini. Ya, jadi di sini kita lihat ya ada severitasnya ditapis terlebih dahulu, dia severe atau non severe. Ya, kemudian setelah itu dia imunokompromis ya dengan riwayat antibiotik atau hospitalisasi atau penggunaan instrumen medis 30 atau 90 hari yang lalu ada atau tidak. Sehingga kalau dia ditapis semuanya tidak ada, ya, dia akan jatuh di stratifikasi resiko tipe 1 misalnya. Nah, dia jatuhnya di segitiga yang ini nih kira-kira pantarannya, ya. Jadi segitiga yang tadi itu ya, 1 2 3. Nah, ini dia jatuh di stratifikasi risiko tipe 1, yang ini juga 1 2 3 ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu dokter. Dan kalau Bapak Ibu dokter lihat ya pada YouTube kami juga yang sebelumnya bahwa ketika kita melakukan satu pengambilan data ya dengan model Raspro elektronik ya digital, model digital Raspro di 3 rumah sakit, ternyata ya, ini Bapak Ibu dokter boleh lihat pada YouTube kami yang lalu, ternyata sebagian besar pasien itu jatuh di stratifikasi resiko tipe 1. Sehingga Bapak Ibu dokter, harapan kami dengan penerapan model ini mudah-mudahan dengan guidelines yang juga kita bikin ya, bisa berdasarkan citasi atau nanti Bapak Ibu dokter jikalau sudah memiliki pola kuman tersendiri bisa disampaikan, kemudian kita bisa upgrade, kita bangun, kita formulasikan guidelines-nya ya, dan tapi sehingga dengan ini Bapak Ibu dokter diharapkan memang sebagian apabila dia sebagian besar jatuh di stratifikasi risiko tipe 1 diharapkan memang dia akan penggunaan antibiotiknya akan lebih kepada penggunaan antibiotik akses seperti yang diharapkan oleh para expert semua. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu dokter yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang update atau ada hal-hal yang keliru. Dari apa yang saya sampaikan ini semua boleh dikritisisasi, silahkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dokter semua. Terus maju, tetap semangat, sukses selalu, maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sampai jumpa.